Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang suatu ilmu, bagaimana kita mengubah hidup kita jadi lebih baik dari sebelumnya. Banyak juga kita lihat orang-orang yang hidupnya penuh dengan masalah, hidupnya penuh dengan kesedihan, hidupnya penuh dengan ketakutan, seolah-olah itu dunia ini sangat kejam padanya. Dunia ini tidak adil terhadap dirinya. Mungkin kita sering lihat orang seperti itu, baik dia yang kaya maupun dia yang miskin ya. Tapi ada orang yang walaupun dia hidupnya susah, tapi dia merasa hidupnya bahagia-bahagia saja. Gitu. Tidak ada sesuatu yang dia anggap menakutkan di dunia ini, sehingga dia bisa lebih berkembang hidupnya dibanding orang yang walaupun dia punya segalanya, punya privilege, punya uang, ya, punya warisan yang banyak, tapi hidupnya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesulitan, merasa dunia ini tidak adil. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita mungkin berpikir bahwa tubuh kita, pikiran kita, ini adalah diri kita. Padahal kalau kita lihat ilmu hakikat ya, belajar ilmu hakikat dalam ilmu tasawuf, tubuh kita ini bukan diri kita. Pikiran kita juga bukan diri kita. Bahkan perasaan kita, itu sebenarnya bukan diri kita. Nah, diri kita yang sejati itu apa sebenarnya? Itu tidak usah dibahas terlalu panjang. Tapi kita lihat dulu kenapa kita selalu menganggap perasaan itu diri kita, pikiran diri kita, dan bahkan tubuh kita ini diri kita. Tapi faktanya, kita tidak bisa mengendalikannya. Kita tidak bisa mengendalikan secara penuh pikiran dan perasaan kita sendiri. Nah, disinilah saya akan membahas itu. Dalam pikiran, perasaan, dan tubuh kita, itu terpengaruh oleh namanya self-image atau citra diri. Citra diri yang dibangun oleh pikiran kita sendiri, lalu berdampak pada karakter, dan kemudian termanifestasi dalam tindakan. Citra diri terbentuk dalam pikiran, itu bisa faktor didikan orang tua, faktor pola asuh orang tua, faktor pendidikan kita, dia sekolah di mana, faktor teman-teman dia bergaul, bahkan juga faktor bacaan buku dia. Makanya ada kata-kata bijak, seseorang itu tergantung dari buku apa yang dia baca dan dengan siapa dia bergaul. Nah, disinilah saya akan bahas tentang self-image atau juga citra diri. Nah, sekarang kita lihat pola asuh ya. Banyak orang tua yang merasa dirinya sukses, merasa dirinya karirnya hebat, lalu menginginkan anaknya seperti dirinya. Sehingga ketika anaknya tidak melakukan hal yang tidak sama dengan dia, seperti memilih jurusan kuliah, memilih pasangan sesuai kriteria yang tidak mirip dengan bapaknya atau ibunya, itu akan mendapatkan hujatan atau hinaan dari orang tua. Kamu mau jadi apa? Atau ketika dia sekolah tidak ranking, tidak punya prestasi apa-apa, lalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya, dibanding-bandingkan dengan adiknya, atau bahkan dibandingkan dengan sepupu dan teman-temannya. Sehingga ketika dia dewasa muncul rasa minder, rasa dia terasing di keluarga tersebut. Nah, itu juga bisa membangun suatu citra diri dalam pikiran yang berdampak pada karakter seseorang dan tindakan seseorang. Lalu juga bisa faktor lingkungan pertemanan. Orang yang mungkin terlihat penakut ya, tapi ketika dia ada di lingkungan yang kriminal, suka tawuran, suka berkelahi, dia bisa berubah menjadi seperti lingkungannya, terbangun suatu citra diri, sehingga dia bisa berubah menjadi orang yang
sangar, orang yang berani dan tegaan gitu. Jadi lingkungan ini mempengaruhi citra diri seseorang. Juga pendidikan. Misalnya contohnya ketika di sekolah ada gurunya yang mengatakan bahwa dia ini murid yang bodoh. Mengatakan dia ini murid yang tidak jelas masa depannya atau masa depan suram. Itu akan tertanam dalam pikirannya. Menjual citra diri sesuai apa yang dikatakan oleh gurunya tersebut. Dan itu bisa sampai dewasa. Baik sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Penting bagi kita untuk melakukan uninstall ya, terhadap citra diri negatif yang ada dalam pikiran kita. Lalu kita install ya, citra diri positif dalam pikiran kita. Jadi sebenarnya untuk mengubah hidup, kita tuh tidak perlu pergi ke Gunung Kawi, kita ziarah ke tempat-tempat keramat yang katanya bisa membuat kita menjadi kaya, atau pergi ke tempat pesugihan, atau pergi ke dukun untuk minta penglaris. Bahkan ada yang sampai baca wirid puluhan ribu ya, untuk mendapatkan untuk mengubah ekonomi dan karirnya atau segala hal dalam hidupnya. Sebenarnya itu semua baik-baik saja, bagus-bagus saja ya. Ziarah, walaupun pesugihan nggak bagus. Atau zikir yang banyak, itu bagus. Dan saya juga banyak menjelaskan itu di konten-konten ini. Tapi yang terpenting adalah kita bangun dulu yang namanya citra diri positif dalam pikiran. Baru semuanya akan berdampak. Bahkan dikatakan dalam suatu hadis qudsi ya, bahwa Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jadi kita harus memunculkan prasangka positif terhadap Allah. Dan juga terhadap diri kita. Bagaimana memunculkan prasangka positif, prasangka baik ya pada Allah, yaitu melalui diri kita. Bahwa apa yang Allah ciptakan pada diri kita, yang Allah berikan, itu sebenarnya suatu kebaikan. Sesuatu yang positif. Bukan sesuatu yang negatif. Sahabat-sahabat, contohnya begini. Kita sering nonton TV ya. Dan di TV itu ada artis-artis bintang utama yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh sutradara dan penulis cerita. Orang yang ganteng itu ya yang hidungnya mancung, kulitnya putih, ya agak Arab-Arab, agak-agak Indo lah. Mungkin dia masih ada darah-darah Pakistannya, atau ada muka-muka bulenya ya, ada muka-muka Tionghoanya, ada muka-muka Cina ya. Itu dikatakan sebagai ganteng. Lalu muncul namanya acara komedi ya. Komedian-komedian yang mohon maaf ya, secara fisik jelek ya. Pokoknya aneh lah. Dia mungkin badannya gemuk, lalu hidungnya pesek ya, kulitnya hitam, atau mungkin putih tapi bulat ya. Sehingga kita menonton TV bahwa orang yang ganteng itu adalah bintang utama. Itulah superhero. Itulah jagoan. Itulah orang yang laki-laki idaman dan perempuan idaman. Sedangkan fisik-fisik tertentu yang tadi saya sebut itu fisik-fisik pelawak. Yang kalau di mana-mana itu harus ditertawakan. Ketika dia di TV kan pelawak yang secara fisik dianggap jelek ini, itu kan sering ditertawakan, sering jadi bahan bullying. Sehingga banyak orang-orang yang secara fisik mirip-mirip pelawak, itu biasanya di sekolah atau dimanapun itu sering dibully. Bahkan dulu teman saya mukanya mirip Narji ya, lalu dipanggil Narji, sering dikata-katain gitu kan. Itu kan suatu citra diri ya, citra yang dibangun dari televisi sehingga kita mengikutinya. Akhirnya banyak orang-orang yang tidak pede dengan hidung yang pesek,
tidak pede dengan badan yang gemuk, tidak pede dengan badannya yang kurus, tidak pede dengan kulitnya yang tidak putih, ya, tidak pede dengan yang jerawatan, ada jerawat sedikit minder gitu. Nah ini sebenarnya adalah citra diri yang dia bangun sendiri di pikirannya karena dia menonton film atau televisi. Perlu kita memunculkan, install citra diri positif pada pikiran kita, itu adalah jalan awal untuk kita mengubah karakter kita, untuk mengubah tindakan kita. Jadi kita itu tergantung apa yang kita pikirkan, bukan tergantung dari yang orang lain pikirkan. Kita itu bertindak sesuai apa yang kita anggap benar, bukan bertindak berdasarkan standar orang lain. Jadi jangan pernah kita bertindak atas dasar standar orang lain. Jangan kita bertindak atas dasar ekspektasi orang lain. Tapi kita harus bertindak berdasarkan standar diri kita sendiri dan ekspektasi kita sendiri. Kalau kita ingin jadi pengusaha, ya, jangan kita terganggu dengan ucapan-ucapan orang yang ingin jadi PNS. Silakan dia jadi PNS, ya, walaupun kita misalnya bisnis, membuka usaha, masih sering rugi, masih sering bangkrut, masih sering kena tipu, ya tidak masalah. Begitu juga kan orang kalau jadi pegawai juga gesek-gesekan sama teman katanya, aduh lingkungan kerja gue tuh toksik, atasan gue toksik, sama punya masalah juga. Jadi bisnis ada masalah, jadi karyawan juga ada masalah. Ya, banyak orang resign ya, karena apa? Karena faktornya lingkungan kerjanya toksik, atasannya ya toksik gitu. Lalu ada orang yang berhenti berbisnis ya karena sering rugi, ya. Itu sama saja. Kembali lagi, itu semua tergantung dari citra diri yang kita bangun. Kalau kita ingin jadi karyawan, jangan kita pedulikan orang-orang yang jadi pengusaha. Contohnya gini, ngapain lo jadi karyawan bertahun-tahun? Ini jadi pengusaha, ngapain sih jadi budak korporat? Itu tidak. Kalau kita merasa passion kita di karyawan, ya kita jadi karyawan saja. Lalu kalau passionnya jadi pengusaha, ya pengusaha saja. Kalau passionnya jadi musisi, ya musisi saja. Nah, makanya pentingnya kita membangun citra diri itu. Jangan kita terbentuk oleh orang lain, tapi bentuklah diri kita sendiri. Kalau ada omongan-omongan jelek ketika kita kecil, ya, dari orang tua kita sendiri mungkin, atau dari lingkungan pertemanan kita, saudara kita, atau dari guru-guru kita ketika sekolah, atau dari buku yang pernah kita baca gitu, lalu memberikan masukan-masukan negatif dalam citra diri kita, itu kita hapus, kita uninstall, ya, uninstall dari pikiran kita. Lalu kita install lagi hal-hal yang baru. Misalnya dulu kita dikatakan bodoh, kita install bahwa kita ini pinter. Ya mungkin saya bodoh matematika, tapi sejarah saya pinter. Pelajaran bahasa Indonesia pinter. Pelajaran mengarang cerita pinter. Pelajaran geografi pinter. Saya hanya jelek di matematika atau fisika misalnya. Jadi jangan memunculkan citra diri bodoh pada diri kita karena dua pelajaran saja kita tidak menguasai. Atau muncul juga citra diri dalam pikiran kita bahwa kita ini jelek karena ada teman kita pernah bilang hidung lo pesek, atau badan lo kurus kerempeng, atau badan lo tuh terlalu gendut sehingga lo tuh jelek. Kita buang semua pikiran-pikiran itu, ya, jangan sampai itu menjadi citra diri. Kita munculkan citra diri yang lebih positif, bahwa pesek itu ya bisa cantik, bisa ganteng, ya, karena ganteng dan cantik itu sebenarnya tergantung dari pembawaan dia gitu. Kalau dia pede, terus dia terlihat punya semangat dalam hidupnya, saya rasa dia terlihat berkarisma gitu. Karena sebenarnya orang itu memiliki daya tarik itu bukan dari
fisik ya, tapi dari karismanya. Kita lihat, mohon maaf ya, Pak Jokowi itu kan sering dikatakan kurus, krempeng ya, mukanya deso. Tapi kalau dia punya citra diri positif pada pikirannya gitu, ya dia bisa menjadi sosok yang karismatik ya. Buktinya suaranya terbesar terus, menang wali kota Solo 2 kali, DKI Jakarta di pilkada juga menang, sampai presiden 2 kali. Yang penting citra diri saja. Jangan kita menganggap orang lain bilang tidak layak, masa presiden kurus, itu tidak usah terlalu didengarkan gitu. Ya, penting kita munculkan citra diri bahwa saya ini bisa ngurusin rakyat, saya bisa tuh ngurusin orang banyak, saya mengerti caranya membangun negara gitu. Tinggal munculkan di dalam pikiran kita citra diri seperti itu, maka kita tidak akan terganggu dengan pandangan-pandangan orang atau bulian-bulian orang. Begitu juga ilmu pengetahuan. Kalau kita ingin menjadi ilmuwan yang tidak penting ya, misalnya contoh, yang dianggap tidak penting ya. Misalnya ingin jadi ahli, ingin menjadi ahli yang meneliti lumut misalnya, meneliti ubur-ubur gitu. Sehingga orang bilang, penelitian lo nggak keren gitu. Penelitian tuh yang keren dong. Atau penelitian tentang tarekat di daerah yang pedalaman Jawa misalnya. Kenapa itu nggak keren gitu. Karena muncul harus keren itu. Keren itu kayaknya kalau pandangan orang. Hebat itu pandangan orang. Gitu. Padahal kalau kita merasa diri kita keren ya, dimunculkan dalam citra diri di pikiran kita, ya kita kalau jalan itu pasti pede. Jalan itu seperti kalau kita berbicara dengan orang yang mungkin tingkat ekonominya di atas kita, jabatan yang atas kita tuh tetap pede, tetap percaya diri, biasa-biasa saja gitu kan, menganggap manusia ya seperti manusia gitu, bukan seperti dewa atau seperti malaikat, biasa saja gitu. Makanya orang yang memunculkan citra diri positif pada dirinya, dia itu tidak akan peduli dengan orang yang pangkatnya lebih tinggi, dia tidak akan peduli dengan orang yang uangnya lebih banyak, ya. Tapi dia berani berargumen dengan siapapun, dia berani untuk membangun relasi dengan siapapun tanpa dia minder ya, tanpa merasa diri dia itu, lo kan belum kaya, ngapain lo bergaul dengan orang-orang kaya? Ya nggak masalah gitu, tidak masalah. Kan dia kan belum tentu kaya terus-terusan. Bisa saja suatu saat bergantian kan, dia miskin, saya kaya, atau dia tetap kaya, saya tetap miskin. Dia tetap kaya, lalu saya masih di bawahnya, tapi levelnya di bawah dia sedikit lah, atau bisa menyamai. Ya tergantung kita membangun citra diri kita. Jadi jangan pernah kita takut dengan pendapat orang. Sebenarnya musuh terbesar kita ya diri kita sendiri. Nah, itulah pentingnya kita membangun citra diri positif dalam pikiran kita, agar kita memiliki karakter dan tindakan yang positif juga. Mungkin itu saja sahabat-sahabat, terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiratmu sungguh berarti, derajat hamba yang cinta padamu. Dalam lagu ini ku ungkap syukurku pada nikmat yang begitu nyata. Bersyukur